Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Create Up bersama saya Prisa Sambudatu dan rekan saya Wiki Ardian, dan kali ini Create Up akan membahas mengenai lahirkan talenta digital lewat bootcamp. Sudah tersambung melalui video conference. Ada Mbak Alamanda Santika, beliau adalah CEO dan founder dari Binar. Apa kabar Mbak Ala? Baik, baik. Mbak Prisa, Mas Ya, Vicky. thank terima you ya kasih sudah sudah join. join. Oke, bicara Iya, mengenai sama-sama. kebutuhan talenta digital di Indonesia sekarang ini ataupun ke depan, seperti apa Anda melihatnya Mbak Ala? Iya, kalau kita ngomongin numbers, ngomongin angka sih memang mungkin kita sekarang baru fulfill sekitar 10% ya dari keseluruhan kebutuhan talenta digital. Jadi masih banyak sekali opportunity untuk para talenta-talenta menjadi talenta digital gitu. Oke, lantas sejauh mana itu menginspirasi Anda untuk membangun Binar? Iya, jadi memang awalnya membangun Binar dari saya punya experience di mana saya membangun beberapa produk digital lah ya. Salah satunya termasuk Gojek waktu 2014, dan di saat itu untuk mencari talenta digital terutama untuk mengembangkan mobile aplikasi itu masih sulit sekali gitu. Jadi itu awalnya sebenarnya kenapa saya membangun Binar. Jadi di dalam membangun sebuah aplikasi itu kan sebenarnya role-nya banyak sekali. Tidak hanya yang kita kenal programmer gitu ya, tapi ada desainernya juga. Kemudian sekarang juga banyak orang ngomongin mengenai data scientist, ada juga business intelligence. Jadi role-role ini sangat banyak yang baru yang di Indonesia mungkin bisa dibilang kita ketinggalan 10 tahun dibandingin US gitu ya. Dan Jadi kita harus mempercepat luar biasa ya Mbak apa. Ala ini tadi sempat men-sounding soal Gojek karena sebelumnya adalah mantan Vice President of Product di Gojek sebelum merintis sekolah coding dengan konsep akademi tempat anak-anak belajar tentang coding secara gratis ya. Oke, Iya. Mbak Ala, ini kalau bicara mengenai supply-nya sendiri, Anda kan tadi sampaikan kita baru bisa mensuplai 10% dari kebutuhan yang ada. Artinya 90% itu tidak terlayani gitu ya. Kenapa supply-nya ini kemudian tidak seimbang dengan demand-nya, dan apa sebetulnya yang ditawarkan oleh Binar sendiri untuk permasalahan ini? Iya, jadi lebih kepada sebetulnya dari sisi angka juga belum terfulfill, mungkin karena juga kurangnya awareness ya, awareness masyarakat mengenai role pekerjaan programmer, dan apalagi mungkin programmer itu juga sangat erat dengan laki-laki, jadi memang apa namanya dari sisi angka hanya 10% perempuan gitu, tapi Binar sudah berhasil menaikkan jumlah student kita perempuan sampai ke 40% dalam waktu 6 tahun gitu. Nah, tapi balik lagi, jadi memang saya ngelihat karena saya sendiri itu dulunya programmer. Dari umur 13 tahun saya belajar coding, dan sampai saya masuk kuliahnya itu juga kuliah IT gitu kan. Tapi di universitas itu saya ngerasain gap yang sangat besar banget antara industri dan yang diajarkan di kampus gitu. Jadi sebenarnya Binar ini uh, kita sangat erat untuk memecahkan masalah bagaimana gap ini bisa semakin kecil gitu ya. Jadi kita menyiapkan student-student kita, alumni-alumni kita ini, graduates kita 6 bulan itu bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Jadi sekarang time to hire kita setelah student lulus itu hanya 2 bulan mereka bisa mendapatkan pekerjaan, dan juga banyak student-student kita itu yang backgroundnya sama sekali bukan dari IT. Bahkan ada satu cerita namanya Mas Ari, beliau dari NTT, beliau itu dulu pengemudi untuk di perusahaan tambang gitu ya, kemudian beliau masuk ke dalam bootcamp kita selama 6 bulan. Sekarang sudah bekerja di perusahaan Singapura, menetap di Batam. Gajinya dari yang dulu 1 bulan hanya dapat 1 juta 2 juta, sekarang gajinya udah 2 digit gitu. Jadi Oke. memang ini yang betul-betul kita bagaimana caranya kita mempercepat apa namanya waktu belajar
dan bagaimana kita juga make sure bahwa student-student kita itu bisa mendapatkan pekerjaan dalam waktu 2 bulan. Berarti Mbak Ala ini karena faktornya tadinya adalah pengalaman pribadi begitu ya, yang ini disalurkan juga kepada banyak orang. Tapi metodenya seperti apa sih untuk pembelajarannya? Apakah benar-benar sudah ada ilmu dasar programming kemudian gabung di Binar selama 6 bulan itu, ataukah benar-benar bisa juga yang baru ingin terjun? Nanti kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu ya. Dan bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Alamanda Santika, CEO dan juga founder dari Binar. Oke, menarik sekali membahas apa yang disampaikan tadi, bahwa tertarik untuk coding atau menjadi programmer itu sejak usia 13 tahun dan sekarang bisa membuka Binar begitu ya. Lantas metode pembelajarannya seperti apa? Karena tadi kan Mbak Ala sempat bilang 6 bulan sebenarnya juga bisa gitu untuk langsung mendapat pekerjaan. Iya, jadi memang kita mendesain metode logi belajar dan kurikulum kita itu untuk orang-orang yang awam dengan programming lah ya gitu ya. Karena banyak sekali student-student kita yang nggak punya background IT sama sekali. Jadi kita desain bagaimana caranya orang yang otodidak itu bisa masuk. Karena dulu saya sendiri tuh otodidak karena zaman itu saya umur 13 internet baru masuk ke Indonesia, jadi belum ada seperti YouTube dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana kita mendesain ini benar-benar untuk orang-orang seperti saya waktu itu gitu kan. Dan yang pasti satu hal juga yang saya perhatikan, karena saya tuh dulu orangnya suka banget belajar gitu, tapi saya ngeliat kenapa sih banyak orang yang nggak suka bahkan benci sama belajar gitu. Jadi tim R&D saya merancang bagaimana sih caranya untuk mempermudah belajar itu sehingga orang mengerti untuk orang awam gitu. Bahkan ada orang tua murid dari murid-murid kita bilang dulu anaknya dari SD sampai SMA itu sama sekali nggak suka belajar, begitu masuk Binar tiba-tiba dia bisa belajar sampai jam 4 pagi gitu. Jadi itu yang kita lakuin. Dan kalau ngomongin proses belajarnya itu semuanya online, jadi bisa dari mana aja. Student kita tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai saat ini kita sudah meluluskan lebih dari 10.000 siswa, dan yang sekarang lagi aktif itu ada sekitar 1.000 student, dan 10.000 itu 1.000-nya itu ke perusahaan luar negeri bahkan kayak Singapura, US juga gitu ya. Jadi kita semuanya online, tapi ada fasilitatornya juga. 1 minggu itu 3 kali belajar bersama fasilitator secara online Zoom. Dan itu jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi untuk orang-orang yang bekerja pun bisa ikutan Binar juga. Karena banyak juga sekarang yang sudah punya pekerjaan tapi mereka mau mulai shift career ke dunia digital karena tahu sebenarnya digital itu adalah future gitu kan, masa depan gitu. Jadi banyak sekali yang shift career ataupun sekedar karena perusahaannya lagi mau menuju digital, jadi akhirnya harus belajar lagi mengenai digitalisasi. Oke, skill apa yang harus dikuasai dan untuk profesi apa sebetulnya dalam penyalurannya lah ya. Dan tadi juga sempat disampaikan ini bukan cuman edutech aja, tapi juga adalah platform untuk mencari pekerjaan juga ya. Iya, jadi kita membantu untuk menyalurkan lulusan-lulusan kita, dan juga orang-orang yang bukan lulusan kita beri assessment dulu, kita tes dulu, kemudian kita salurkan ke partner-partner hiring kita. Partner hiring kita itu sangat beragam, dari bank-bank besar sampai ke perusahaan-perusahaan yang level menengah gitu ya. Dan kalau kita ngomongin balik lagi role di dunia digital itu banyak sekali, ada seperti business intelligence, UI UX research gitu. Kemudian programmer sendiri itu ada programmer yang bagian depan, interface di depan, ada yang di bagian mesinnya yang kita sebut back end engineering gitu. Jadi itu kurang lebih Binar itu bukan hanya sekedar education, tapi kita juga sebagai job platform juga end to end. Mbak Ala sempat mengatakan sudah kalau nggak salah 10 ribuan ya yang sudah join bersama dengan Binar di Akademi Binar. Iya. Oke, berapa pengajarnya
Dan berapa biayanya kalau mau join? Iya, pengajar kita ada sekitar 900-an fasilitator sekarang, dan biayanya kalau mau join itu sekarang di sekitar 7 juta sampai 14 juta gitu. Dan itu programnya dijalankan dalam waktu 6 bulan ya? Iya, 3 sampai 6 bulan, dan untuk perusahaan juga sangat terbuka sekali untuk jadi Binar itu sebenarnya juga ngebantu dari sisi perusahaan untuk membuat platform digital mereka. Sudah bekerja Jadi sama dengan berapa perusahaan, Mbak Ala? mungkin lebih dari 50 perusahaan ya. Baik, Oke. lokal dan Iya. luar ya. Iya, betul. Baik, singkat Mbak Ala, target Binar dalam jangka panjang apa saja? Yang pasti kita terus melahirkan talenta-talenta digital yang berkualitas dunia. Karena memang banyak investor Binar ini dari luar Indonesia juga. Jadi kita believe bahwa anak-anak Indonesia ini bisa sekaliber talenta di luar negeri, dan juga kita juga sudah mulai bekerja sama banyak dengan perusahaan-perusahaan luar untuk mempekerjakan anak-anak Indonesia, walaupun anak-anak Indonesianya stay tetap di Indonesia karena pekerjaan digital itu bisa dilakukan secara remote, sehingga pendapatan itu akan masuk ke dalam Indonesia juga. Dan semoga kita dengan banyak anak Indonesia yang mempursue karir di digital bisa memenangkan bonus demografi yang sudah tinggal sedikit lagi harus kita solve segera. Oke, sukses selalu ya untuk Binar, dan kayak menarik nih kita kunjungi langsung lewat Women's Talk, ada program khusus bincang bersama wanita. Mbak Ala, tunggu ya. Thank you Siap, Mbak siap, Ala sudah siap. join, sukses Terima untuk Binar, kasih. sampai jumpa. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri Power Breakfast, kami update posisi IHSG berbalik arah menguat 0,17% di 7.434, naik 13 poin pada pagi hari ini. Ya, saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Nickel, DGNS, SSIA, Doit, Medco, kemudian juga ada Ali dan Live, SRAJ, CNMA, dan juga GoTo. Kemudian top losers ada AEGS, Avia, BTPS, BBRI, Baik, BHAT, HTM, dan SHID, ISAT, serta SIDO. Pemirsa, saya dapat Anda saksikan selengkapnya melalui data RTI Anda. Dan informasi ini pemirsa sekaligus akan menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast karena sudah 90 menit kami menemani Anda. Ya, dan saya Wiki Adrian. Saya Prisa Samodatu, terima kasih. Sampai Sampai jumpa. jumpa.